adalah pertemuan terakhir kita di dalam membahas tentang doktrin Alkitab ya. Jadi saya akan membahas tentang sola scriptura yang artinya scripture alone, hanya kitab suci. Nah, saudara sekalian, setelah kita mempelajari selama 6 sesi, 6 minggu yang lalu, hari ini merupakan satu kesimpulan bagaimana kita itu memakai Alkitab menjadi satu prinsip hidup di dalam kita menjalani hidup kita, seperti yang tadi kita doakan bersama-sama. Nah, apa sih sola scriptura itu? Sola scriptura itu adalah satu sikap, ya, satu spirit, satu semangat, di mana kita sebagai orang percaya itu melihat bahwa Alkitab adalah dasar, ya, Alkitab atau firman Tuhan adalah dasar dan fondasi baik bagi gereja maupun bagi kita orang percaya secara pribadi. Nah, ketika kita berbicara tentang sola scriptura atau only the Bible, hanya Alkitab saja yang menjadi dasar fondasi iman kita, kita itu berbicara tentang kewibawaan dan keutamaan Alkitab. Jadi bagaimana kita sebagai gereja dan sebagai orang percaya, kita itu menjunjung tinggi otoritas Alkitab, kewibawaan Alkitab, keutamaan Alkitab di dalam memimpin kita menjalani hidup kita masing-masing. Nah, hari ini saudara kita akan melihat ya beberapa prinsip penting. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita memikirkan mengapa sih prinsip sola scriptura ini penting bagi kita, baik gereja maupun bagi orang percaya. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita 6 minggu berturut-turut, saya ingin memberikan satu penegasan pada pagi ini. Sola scriptura itu penting, Alkitab itu penting, hanya Alkitab saja. Itu karena kita percaya bahwa Alkitab yang 66 kitab ini itu adalah firman Allah bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalimat penting sekali ya, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kenapa? Karena banyak orang mengajarkan seperti ini yang keliru. Alkitab itu dianggap menjadi firman Allah. Jadi ada hamba-hamba Tuhan tertentu, ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan Alkitab itu bukan firman Allah, tapi Alkitab itu bisa menjadi firman Allah. Nah, ini kan repot, saudara ya. Kalau Alkitab bukan firman Allah, tapi bisa berubah menjadi firman Allah. Nah, terus Alkitab ini apa? Dan yang merubah itu siapa? Nah, ini bukan pandangan kita. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Baik kita suka atau tidak suka, kita mengerti atau tidak mengerti, itu tidak mempengaruhi otoritas Alkitab bagi kita. Dan ini kesalahan yang pertama. Ada kesalahan lain tentang kesimpulan orang mempelajari Alkitab, yaitu dikatakan Alkitab itu mengandung firman Allah. Jadi sama seperti makanan ini mengandung babi. Ya mungkin bukan semuanya babi, tetapi ada berapa persen di antaranya adalah babi. Nah, Alkitab dikatakan seperti itu, saudara. Alkitab itu mengandung firman Allah. Berarti ada bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab ini yang bukan firman Allah. Nah, ini juga bukan pandangan kita. Ya, kalau kita berpegang kepada dua pandangan ini, berarti kita tidak menjunjung tinggi otoritas Alkitab. Ya, kalau Alkitab itu menjadi firman Allah atau Alkitab itu mengandung firman Allah, maka Alkitab tidak bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Jadi ini basic daripada sola scriptura. Sekarang saya akan menjelaskan ya beberapa prinsip bagaimana sekarang kita itu mengaplikasikan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mempelajari tentang Alkitab, hari ini kita akan mencoba bagaimana kita mengaplikasikan sola scriptura ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama, kita melihat karena kita percaya Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab itu adalah otoritas tertinggi atau supreme authority di dalam kehidupan institusi gereja maupun orang percaya. Nah, ini yang penting. Supreme authority di dalam hal apa? Di dalam hal ajaran, ya, atau hal-hal yang bersifat doktrinal, pengajaran. Di dalam hal-hal beribadah, di dalam hal berkeluarga, maupun di dalam kehidupan yang bersifat praktika, atau hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sehari-hari, termasuk juga hal-hal yang bersifat etika, dan lain-lain, termasuk di dalam hal bisnis, pergaulan,
dan semuanya. Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi yang mengatur, yang membimbing, ya, yang menjadi guidance bagi kita bagaimana kita itu menjalani kehidupan kita di dalam semua aspek kehidupan ini. Jadi kita jangan keliru berpikir, oh Alkitab itu cuma otoritas tertinggi di dalam hal pengajaran tok. Hal-hal yang lain itu bebas, kita mau apa terserah kita. Oh tidak. Ya, tapi Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi yang mengatur sebagai rambu-rambu kehidupan kita di dalam semua kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana sih mengaplikasikan Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita? Nah, saya memberikan banyak hal-hal praktis pada pagi ini. Ya, beberapa petunjuk, saudara, mengapa atau bagaimana menerapkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, kita harus berpegang kepada satu hal, bahwa prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab itu kita utamakan menjadi perintah atau sebaliknya menjadi larangan kalau itu dalam bentuk larangan bagi kita, ya. Jadi hal-hal yang jelas itu menjadi pedoman bagi kita. Misal apa, saudara? Hal-hal yang dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab. 10 hukum Allah. Kita tentunya tidak asing dengan the Ten Commandments of God ini di dalam Keluaran 20. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, terus jangan membunuh, jangan mencuri, ya, kuduskan hari Sabat, sampai terakhir jangan mengingini barang milik sesamamu, entah itu istrinya, lembunya, atau apapun dan sebagainya. Saudara, ini ada prinsip yang sangat jelas yang menjadi perintah sekaligus larangan bagi kita. Ini pedoman bagaimana kita berelasi dengan Allah, sekaligus pedoman bagaimana kita berelasi dengan sesama. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, itu kan aspek horizontal. Kemudian jangan ada padamu Allah lain, itu semua adalah aspek-aspek vertikal. Jadi saudara, kalau kita mengerti prinsip ini menjadi pembimbing, guidance bagi kita, saudara. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan jangan ada padamu Allah lain? Itu bukan sekedar berhala patung, tetapi Allah lain itu termasuk uang kita, harta kita, keluarga kita, bisnis kita, bahkan mungkin hobi kita, dan sebagainya. Itu bisa menjadi ilah atau berhala di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini, kita bisa memiliki satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang mengatur kehidupan kita. Ya, banyak orang Kristen bertanya, lo ibadah itu apakah satu keharusan sih? Nah, apalagi sekarang pandemi. Alkitab ngomong, ingat dan kuduskan hari Sabat. Tetap ibadah itu satu keharusan. Kalau tidak bisa di tempat tatap muka, ya melalui online. Bagaimanapun juga ibadah adalah perintah dari Tuhan. Ya. Lalu contoh kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi manusia. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, misalkan Yesus ngomong, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, saudara, kalimat ini adalah kalimat yang jelas, menjadi prinsip, menjadi satu pedoman bagi kita, bahwa keselamatan itu hanya melalui ada satu cara, Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara, iman Kristen yang benar adalah iman Kristen yang menolak ajaran pluralisme. Nah, pluralisme itu mengajarkan semua agama sama, menyelamatkan. Semua agama itu menyembah Allah yang sama, cuma caranya beda-beda. Kitab sucinya beda-beda. Rumah ibadahnya berlainan, tapi sebenarnya kita menyembah Allah yang sama kok. Nah, saudara, itu bukan iman Kristen, saudara. Iman Kristen dengan jelas mengatakan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Ya, ini contoh kedua. Maka ini menjadi guidance bagi kita. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini perintah bagi kita. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, yang lainnya, apa sih yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian? Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini ayatnya banyak, ya. Misalnya saya kutipkan dari Galatia 2 ayat 16, Paulus ngomong kepada jemaat di Galatia, kamu diselamatkan bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat,
tetapi karena iman di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, ini adalah satu prinsip yang demikian jelas di dalam Alkitab, bahwa perbuatan baik manusia itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan berpikir karena kita rajin ke gereja, rajin kasih persembahan, aktif di paduan suara, dan sebagainya, itu menyelamatkan kita. Tidak. Yang menyelamatkan kita itu hanya iman di dalam Yesus Kristus. Nah, yang lainnya itu adalah buah dari iman. Kita aktif melayani, kita rajin beribadah, itu adalah buah dari keselamatan kita. Bukan itu yang menyelamatkan kita. Ya, jadi ini yang menjadikan pembedaan antara iman Kristen dengan semua agama di dalam dunia. Semua agama di dalam dunia mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, rajin memberi amal, rajin melakukan ritual-ritual agama akan menyelamatkan kita. Alkitab mengatakan tidak. Ya, kita ini seperti kain kotor, kata Alkitab, kata Tuhan. Kain kotor yang tidak ada nilainya, ya, dibuang oleh Tuhan. Tapi karena iman di dalam Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Jadi ini satu prinsip guidance, ya, satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, berikutnya saudara, Alkitab bukan hanya berbicara masalah hal-hal doktrinal, ya. Tadi saya menyebutkan hal-hal yang bersifat pengajaran. Manusia selamatkan perbuatan baik, 10 hukum Allah, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Tetapi seperti tadi saya katakan, Alkitab ini juga menjadi satu pedoman bagi kita dalam kehidupan kita yang praktis. Salah satunya adalah tentang pernikahan, saudara. Apa sih yang Tuhan katakan tentang pernikahan? Saudara, kalau kita mempelajari dalam Alkitab, ternyata Alkitab menemukan, mengajarkan kepada kita, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ya misalnya, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab apakah persamaan terang dan gelap, dan seterusnya. Nah, saudara, ada banyak ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan itu marah, Tuhan itu menegur dengan keras, ketika bangsa Israel itu melakukan kawin campur. Ya, kawin campur itu bukan artinya sekedar kawin antar ras, tetapi ini adalah kawin campur yang dengan orang yang tidak seiman, saudara. Nah, itu yang menjadi kebencian bagi Tuhan, sehingga Tuhan menegur mereka dengan keras. Saudara-saudara, ini yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, prinsip di dalam pernikahan harus dengan orang yang seiman. Mengapa dengan orang yang seiman? Karena pernikahan itu bukan sekedar masalah love. Oh, saya cinta dia, dia cinta saya. Pernikahan juga bukan sekedar masalah meneruskan marga atau keturunan. Tapi pernikahan itu, saudara, ada berkaitan dengan ibadah. Pernikahan itu berkaitan dengan iman. Pernikahan itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, ini kalau dengan orang yang tidak seiman, akan menimbulkan banyak gesekan dan kesulitan, khususnya nanti di dalam anak-anak yang dihasilkan. Ya, jadi ini perintah Tuhan secara eksplisit. Kemudian contoh lain, saudara, di dalam Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iman Kristen itu percaya kepada penciptaan, bukan kepada evolusi. Itu sebabnya iman Kristen yang benar mestinya menolak evolusi. Manusia itu bukan dari monyet, tapi ada diciptakan oleh Tuhan. Bahkan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, diciptakan menurut kemiripan dengan Allah. Ya, jadi ini prinsip-prinsip yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Ini sekedar contoh ya. Maka poin pertama tadi saya katakan, bagaimana kalau kita ingin menerapkan Alkitab ini sebagai pedoman, satu-satunya otoritas tertinggi di dalam hidup kita, ya kita pertama harus bertanya, adakah ayat-ayat atau perintah atau larangan yang dengan demikian jelas dikatakan di dalam Alkitab? Kalau itu ada, ya kita harus berpegang kepada itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan hal-hal yang tidak dinyatakan secara langsung di dalam Alkitab? Nah, Alkitab ini kan tidak ngomong secara langsung semua sendi kehidupan manusia, tetapi kadang-kadang dinyatakan secara eksplisit. Nah, pertanyaannya, kalau Alkitab tidak menyatakan secara langsung suatu perintah atau suatu pengajaran, suatu prinsip, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Pertama, apakah kita menemukan ada prinsip-prinsip yang bisa disimpulkan dari berbagai ayat yang menyebut atau yang bersinggungan
dengan topik yang akan kita diskusikan, yang kita pertanyakan. Atau kedua, adakah di dalam Alkitab contoh ya yang bisa dijadikan larangan atau perintah atau teguran atau peringatan bagi kita? Ini untuk hal-hal yang tidak jelas. Saya kasih contoh praktis lagi, saudara. Konsep Allah Tritunggal. Saudara, kata Tritunggal itu di dalam Alkitab tidak pernah ada, saudara. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, istilah Tritunggal itu tidak ada. Ini diciptakan oleh Bapak Gereja namanya Tertullian. Nah, tetapi saudara, dengan tidak adanya kata Tritunggal ini bukan berarti Allah Tritunggal di dalam Alkitab itu tidak ada. Banyak orang bidat atau gereja bidat, Saksi Yehova, Mormon, dan bidat-bidat lain di dalam gereja zaman sekarang yang menolak ajaran Tritunggal, mengatakan Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, maka tidak ada Allah Tritunggal. Keliru, saudara. Padahal di dalam Alkitab itu kita bisa simpulkan dari berbagai ayat, dari berbagai contoh-contoh, Allah Tritunggal itu jelas ada. Saya kasih contoh ya. Pertama, di dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dan lalu dari langit terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Ini Tritunggal, saudara. Ada pribadi pertama, Allah Bapa yang ngomong kepada Allah Anak, inilah anak yang kukasihi. Ada pribadi kedua, Tuhan Yesus yang dibaptis. Ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Itu Tritunggal. Demikian juga ketika di dalam peristiwa-peristiwa yang lain, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Di dalam Yohanes 17, memang tidak ada Roh Kudus, tetapi itu menjadi satu tanda dari kemunculan Tritunggal. Nah, contoh lain dari Tritunggal adalah ketika dalam perintah amanat agung, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bicara Tritunggal. Jadi kalau saudara membaca surat-surat Rasul Paulus sering kali menyebut tentang Allah Tritunggal secara tidak langsung. Ya, jadi saudara, Allah Tritunggal, istilah Tritunggal memang tidak ada, tetapi bukan berarti Allah Tritunggal atau doktrin Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan hal-hal kehidupan praktis, saudara, yang tidak dinyatakan secara langsung di dalam Alkitab? Apakah berarti Alkitab memperbolehkan itu? Contoh, poligami, perceraian, ya, merokok, aborsi, minuman keras, LGBT, dan lain-lain. Nah, kalau perceraian ini ada perintahnya dengan jelas, ya. Jangan aku membenci perceraian, Maleakhi 2:16. Lalu bagaimana dengan poligami? Tidak ada perintah di dalam Alkitab dilarang poligami, tidak ada, saudara. Dilarang merokok, tidak ada. Dilarang aborsi, tidak ada. Dilarang minum minuman keras, tidak ada. Dilarang LGBT, tidak ada. Lalu apakah semua ini boleh kita lakukan? Tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dari prinsip-prinsip berbagai ayat di dalam Alkitab, dari contoh-contoh yang dimunculkan di dalam Alkitab, kita bisa menangkap ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Misal, kenapa kekristenan tidak setuju dengan poligami? Ada prinsipnya, saudara. Karena di dalam kitab Kejadian, Tuhan yang menciptakan satu laki-laki dan satu wanita, Adam dan Hawa. Itu jadi pedoman. Oh, ini loh keluarga yang Tuhan inginkan bagi kita. Satu laki-laki untuk satu wanita, dan satu wanita untuk satu laki-laki. Lalu mereka berkembang biak, beranak cucu. Ya, poligami. Lalu bagaimana dengan Abraham, Daud, Solomon yang berpoligami? Itu bukan contoh positif, itu adalah contoh negatif bagi kita. Contoh yang lain, aborsi. Orang Kristen boleh nggak sih aborsi? Banyak orang ngomong, loh, bayi janin dalam kandungan wanita itu bukan manusia, itu cuma daging. Belum jadi manusia, nanti kalau sudah perocot keluar, itu baru jadi manusia. Maka selama dia di dalam perut, dia boleh diaborsi. Wah, saudara, bagaimana kita menjawab? Tidak boleh. Alkitab tetap adalah otoritas tertinggi dari kita melihat kehidupan ini. Mengapa? Karena kita mengatakan, saudara, Tuhan berkata kepada Yeremia, aku memilih kamu sejak kamu di dalam kandungan ibumu. Tuhan juga ngomong kepada Paulus
Paulus pernah ngomong, Tuhan memilih aku menjadi rasulnya sejak aku di dalam kandungan ibuku. Berarti sesuatu di dalam kandungan seorang wanita, janin bayi, itu bukan daging, saudara. Tuhan bisa memilih dia. Tuhan bisa menetapkan dia menjadi nabi, menjadi rasul. Berarti itu manusia. Itu ada satu makhluk yang hidup pribadi, satu pribadi yang lain. Jadi itulah sebabnya kita percaya ya, aborsi ini sesuatu yang Tuhan larang. Ada aborsi, ada satu pembunuhan bagi kita. Nah inilah cara-cara kita menerapkan prinsip sola scriptura di dalam kehidupan kita. Ya, termasuk minuman keras dan merokok. Tidak ada larangan. Tapi kenapa kita mengatakan ini sesuatu yang tidak baik, yang mestinya Tuhan larang? Sebab ini sesuatu yang merusak tubuh kita. Paulus mengatakan tubuhmu itu bait Allah di dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6. Sampai diulang 2 kali. Tubuhmu itu bait Allah. Ya, peliharalah tubuhmu. Jangan jadikan senjata kejahatan, tapi pakai tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, dari prinsip-prinsip ini, saudara, kita mengerti merokok itu tidak baik. Ya, minuman keras itu tidak baik, itu merusak tubuh, tidak memuliakan Tuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh praktis ya, bagaimana kita itu memakai Alkitab menjadi satu supreme authority, menjadi pedoman tertinggi di dalam hidup kita. Tentunya, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti prinsip-prinsip Alkitab. Itulah sebabnya kita itu perlu belajar Alkitab, seperti pertemuan pertama. Kita perlu mengerti firman Tuhan. Semakin kita mengerti firman Tuhan, kita itu semakin peka, semakin sense, semakin aware. Oh, ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang tidak benar, dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita tidak pernah memahami Alkitab dengan utuh, ya kita akan terus bingung, LBGT ini boleh nggak sih? Loh ini kan hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Nggak ada hak asasi manusia LBGT. Dari awal Tuhan ciptakan manusia cuma macam laki-laki dan perempuan. Nggak ada itu transgender dan sebagainya. Ya, kemudian lesbian, homoseksual dan sebagainya itu jelas sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan. Nah, ini ya yang pertama. Jadi bagaimana kita menerapkan prinsip sola scriptura? Temukan apakah ada perintah yang jelas. Kalau tidak ada, apakah ada contoh-contoh, sesuatu ayat yang bisa kita tarik kesimpulan dari berbagai ayat. Ini hal yang pertama kita di dalam menerapkan sola scriptura. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sola scriptura itu berkaitan dengan tradisi di dalam kehidupan gereja dan kehidupan kita secara pribadi. Ya, banyak orang menolak prinsip sola scriptura. Oh, Alkitab tidak boleh menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan gereja dan kehidupan pribadi. Sebab sola scriptura itu membatasi hidup kita, membatasi gereja. Keliru ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang benar adalah sola scriptura itu bukan meniadakan tradisi, tetapi sola scriptura itu menempatkan tradisi di bawah otoritas firman Tuhan, kitab suci. Dengan kata lain, saudara, tradisi itu boleh selama tidak bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Ya. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan kitab suci, tradisi itu melanggar kitab suci, tradisi itu tidak ada dasar kitab sucinya, maka kita harus juga berani mengatakan kita menolak tradisi tersebut. Nah, jadi ini prinsipnya, saudara. Kita tidak menolak tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan, tidak melanggar firman Tuhan. Jadi, kalau begitu, apa sih tradisi itu yang dimaksudkan di sini? Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, kita itu tidak bisa lepas dari namanya tradisi. Nah, yang saya sebut tradisi ini bukan kebudayaan, tradisi orang Tionghoa misalkan pai-pai, bukan itu. Tapi tradisi di sini adalah sesuatu kebiasaan atau bahkan ajaran yang tidak diperintahkan di dalam Alkitab. Tidak ada perintahnya dalam Alkitab. Tetapi dilakukan oleh gereja dan orang percaya
bahkan mungkin sudah ribuan tahun diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga kita itu seringkali sudah tidak sadar, pokoknya tiap tahun yang melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya, tanpa kita pernah mempertanyakan, ini ada perintahnya enggak sih dalam Alkitab? Ini bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak sih? Nah, itu tradisi, ya. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tradisi di dalam kehidupan gereja, dan kita akan mengujinya dengan prinsip sola scriptura yang kita pelajari ini. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita menyadari setiap tahun kita itu merayakan Natal di bulan Desember? Semua gereja rata-rata merayakan Natal. Tapi pernah nggak kita itu menyadari Natal itu sebuah tradisi, Bapak Ibu sekalian. Natal itu sebuah tradisi. Artinya, tidak ada perintahnya di dalam Alkitab. Saksi Yehova itu tidak pernah merayakan Natal. Dan banyak orang Kristen marah. Oh, di gereja Saksi Yehova tidak merayakan Natal. Loh, memang tidak ada perintahnya kok di dalam Alkitab. Kalau mereka tidak melakukan, ya kita tidak usah marah. Karena Tuhan tidak memerintahkan kok. Nah, kaum Puritan di dalam abad ke-17 juga tidak merayakan Natal. Kenapa? Karena memang tidak ada perintahnya. Tetapi, apakah ketika sebuah gereja merayakan Natal, itu sesuatu yang salah? Jadi, tradisi ini bisa salah, atau bisa baik, bisa keliru. Gereja yang merayakan Natal apakah salah? Menurut saya tidak salah, selama Natal itu menjadi satu momen yang kita pakai untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Tapi kalau Natal itu sudah jadi tradisi ya, saudara, hura-hura, celebration, Santa Claus, bagi-bagi kado, dan lain-lain dan sebagainya, ya Natal itu menjadi sesuatu yang meaningless. Saudara lihat di dunia barat itu, setiap momen Natal menjadi sesuatu momen yang tidak ada artinya, mabuk-mabukan dan sebagainya dan lain-lain. Tapi kan Natal itu kita pakai untuk memberitakan Injil, mengajak orang mengingat Yesus pernah datang sebagai manusia, mati untuk dosa-dosa manusia. Natal itu menjadi satu tradisi yang baik. Jadi di dalam hal ini, saudara, saya setuju melihat Natal itu meskipun tidak diperintahkan di dalam Alkitab, tetapi Natal itu bisa menjadi satu tradisi yang baik, karena kita bisa pakai untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal. Ya. Nah, tapi ada tradisi yang baik juga lain di dalam Alkitab, misalkan tradisi pembacaan pengakuan iman rasuli di dalam ibadah. Ya, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, terus mati dan bangkit. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, ada gereja-gereja yang di dalam ibadah itu membacakan kredo atau pengakuan iman rasuli. Ini tradisi, saudara. Tidak ada perintah di dalam Alkitab. Oh, kalau ibadah harap disertakan pembacaan iman rasuli. Tidak ada di dalam Alkitab. Ini tradisi. Tapi apakah ini tradisi yang salah? Tidak. Kenapa tidak salah? Kenapa ini tradisi yang baik? Sebab apa yang dicetuskan di dalam pengakuan iman rasuli itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang dicetuskan di dalam iman rasuli itu mewakili isi firman Tuhan. Percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, berarti kita menolak teori evolusi. Ya, kita percaya Yesus Kristus dilahirkan dari perawan Maria, mati dan bangkit dan seterusnya. Tidak ada sesuatu yang keliru di dalam isi pengakuan iman rasuli. Maka ini boleh menjadi satu tradisi yang baik yang dilakukan oleh gereja. Karena kita diingatkan, ini loh yang kita percayai, ini loh iman kita. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, tradisi itu bukan sekedar hal yang baik. Ada tradisi yang keliru yang kita pelihara di dalam kehidupan bergereja. Misalnya, ya sekarang saya berikan contoh-contoh tradisi yang tidak tepat. Telur Paskah. Setiap Paskah kematian Yesus atau kebangkitan Yesus, ada gereja-gereja tertentu yang main telur Paskah, atau menghias telur Paskah, lalu terus telur Paskahnya disembunyikan. Dulu kita mungkin kecil pernah ikut-ikutan ini, disuruh guru sekolah minggu kita,
cari telur Paskah, disembunyikan di sudut-sudut gereja, lalu kita hias dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak sadar, ini tradisi. Tidak ada di dalam Alkitab itu, Bapak Ibu sekalian, perintah untuk melakukan telur Paskah. Tidak ada. Lalu apakah ada contohnya di dalam Alkitab melakukan ini? Juga tidak ada. Apakah ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang bisa menjadi pendukung kita melakukan telur Paskah ini? Juga tidak ada. Lalu dari mana tradisi telur Paskah ini muncul? Tidak tahu. Ini ada satu tradisi yang muncul dari pagan, ya, kekafiran. Tidak tahu dari mana, siapa yang memulai, dan celakanya saudara, gereja di Indonesia ini seringkali latah, ya. Kalau ada satu gereja melakukan, lalu diikuti oleh gereja-gereja lain, hanya menular kemana-mana. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip sola scriptura, dari ayat yang jelas tidak ada, perintah, larangan juga tidak ada, contoh-contoh di dalam Alkitab juga tidak ada. Maka saya lebih setuju mengatakan telur Paskah ini ada satu tradisi yang kurang tepat dilakukan oleh gereja, ya. Tidak perlu dilakukan karena ini tidak mewakili dan tidak menunjukkan iman Kristen esensinya seperti apa, begitu kira-kira. Nah, sekarang saya berikan contoh yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam banyak gereja dan juga banyak orang Kristen, ya, ada satu praktek yang dilakukan, yaitu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Entah itu berdoa kepada orang tua kita, atau berdoa kepada orang-orang yang kita kuduskan, siapapun itu, dan sebagainya. Nah, ini ada satu tradisi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tradisi? Ingat prinsip sola scriptura. Kita cari, apakah ada perintahnya di dalam Alkitab? Ternyata tidak ada. Apakah ada contoh-contohnya di dalam Alkitab? Contohnya cuma satu, yaitu ketika Saul pergi ke dukun memanggil rohnya Samuel. Jadi memang contohnya tidak eksplisit Saul berdoa kepada Samuel, enggak. Saul itu pergi ke dukun wanita setelah Samuel meninggal, ya. Dia pergi ke dukun wanita untuk memanggil arwahnya Samuel. Itu tok, Saudara. Tapi kita ingat Saul ini bukan orang percaya. Dan Alkitab itu menunjukkan begitu banyak larangan dari Tuhan kepada kita untuk berelasi dengan orang yang sudah meninggal. Jadi saudara, kalau kita kembali kepada prinsip sola scriptura yang kita pelajari hari ini, kita tidak menemukan perintah dari Tuhan, kita juga tidak menemukan dari berbagai ayat-ayat sepanjang Alkitab untuk mendukung tradisi ini, dan kita tidak menemukan satu contoh yang baik dari prinsip ini. Itulah sebabnya, saudara, di dalam bagian ini saya lebih setuju bahwa praktek atau tradisi berdoa kepada orang yang sudah meninggal itu adalah tradisi yang tidak tepat, tradisi yang tidak memiliki dasar di dalam Alkitab, karena tidak ada contoh, tidak ada perintahnya di dalam seluruh Alkitab kita melakukan praktek ini. Yang ada adalah, Bapak Ibu sekalian, justru larangan kita berhubungan dengan dunia roh, siapapun itu. Ini ayatnya ada banyak, ya, saya cuplikan satu saja. Misalkan Imamat 19 ayat 31. Tuhan itu sudah wanti-wanti kepada bangsa Israel. Karena inilah kecenderungan manusia, saudara. Senang berhubungan dengan arwah. Senang berhubungan dengan hal yang bersifat klenik, ya, dunia roh. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Memang ayat ini tidak ngomong langsung, jangan kamu berdoa kepada orang mati. Tidak ada. Tetapi prinsipnya ya sama saja. Tuhan melarang kita itu berelasi dengan arwah. Siapapun itu. Satu-satunya objek doa kita, Bapak Ibu sekalian, hanya Allah, bukan manusia. Ya, entah itu orang tua kita, ataupun orang-orang yang kita kultuskan, kita berdoa kepada mereka, atau kita mendoakan mereka, itu sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Jangan kamu berpaling kepada arwah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, beberapa contoh praktis, ya, kita menerapkan prinsip sola scriptura di dalam hidup kita. Jadi kalau kita masih percaya bahwa
Alkitab adalah supreme authority, otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Ya kita harus belajar untuk mentaatinya. Alkitab ini adalah rambu-rambu bagi orang percaya bagaimana kita itu mesti hidup di hadapan Allah. Ya sama seperti dishub itu membuat rambu-rambu lalu lintas, dilarang belok kiri, dia buatkan lampu merah, kapan berhenti dan sebagainya supaya tidak terjadi kecelakaan. Demikian pula Tuhan itu memberikan firman kepada kita sebagai rambu-rambu bagaimana kita itu mesti hidup di hadapan Tuhan. Ya ini yang kedua ya tadi ya. Nah yang ketiga, arti daripada prinsip sola scriptura adalah Alkitab adalah satu-satunya standar penguji doktrin atau ajaran atau etika, bukan gereja, bukan rohaniwan. Artinya saya tidak mengatakan kita tidak boleh tanya kepada rohaniwan, ya boleh. Tetapi kalau apa yang dinasehatkan oleh rohaniwan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus lebih mendengar firman Tuhannya daripada rohaniwannya. Saya kasih contoh, saudara. Banyak rohaniwan, ya pendeta atau siapapun, itu menerima loh LBGT. Tidak apa-apa LBGT itu kita harus mengasihi mereka, kita harus menerima mereka. Tidak apa-apa, itu kan pilihan hidup, itu kan kelemahan manusia. Loh, tidak boleh itu standar. Oh, karena pendetaku ngomong seperti ini, ya sudah kita terima yuk LBGT. Bahkan ada satu gereja isinya LBGT semua, saudara. Loh, ini apa-apaan ini? Tidak boleh. Kita harus jadikan Alkitab itu standar penguji. Kalau Alkitab ngomong salah, ya itu berarti salah. Kalau Alkitab ngomong itu benar, ya itu berarti benar. Ya, jadi sola scriptura adalah Alkitab itu standar penguji suatu etika, suatu ajaran melebihi gereja dan otoritas manusia. Jadi ini harus kita pegang baik-baik. Maka itulah sebabnya ya, kalau kita ada satu pergumulan, memang dianjurkan tidak tanya kepada satu orang, karena satu orang bisa keliru mentafsir Alkitab. Tapi kita tanya kepada hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C, lalu kita menguji dan mengkaji semua itu di bawah terang firman Tuhan. Oh, ini yang lebih tepat pandangannya. Yang keempat, saudara, prinsip sola scriptura itu artinya adalah Alkitab itu sudah cukup pada dirinya sendiri, tidak perlu ditambahkan apapun yang lain. Jadi hanya Alkitab, hanya kitab suci. Artinya Alkitab itu sudah cukup diberikan Tuhan kepada kita. Tidak usah ditambahkan kitab suci agama lain, ataupun ajarannya orang-orang tertentu ini itu, lalu kita campur-campur dengan Alkitab. Tidak perlu. Alkitab itu sudah cukup, sufficient bagi kita untuk membawa kita mengenal Allah. Sudah cukup bagi kita untuk menjadi rambu-rambu bagi kita bagaimana kita mesti hidup di dalam dunia ini. Artinya, Alkitab itu sudah cukup. Kita juga percaya, saudara sekalian, bahwa Allah itu sudah selesai berfirman. Jadi jangan percaya lagi kepada hamba Tuhan. Tuhan berfirman kepada saya. Tuhan memberikan wahyu baru kepada saya. Lalu ngoceh ini, itu, dan sebagainya. Sudah, itu tidak usah didengar. Sudah, itu pasti nabi palsu. Karena Alkitab itu sudah cukup, kita tidak membutuhkan wahyu yang baru dari Tuhan. Nah ini ya, minggu lalu kita belajar Alkitab itu sudah kanon, 66 kitab. Berarti Allah sudah selesai berfirman. Tidak ada firman lagi, tidak ada wahyu lagi. Bagaimana kita hidup? Alkitab membimbing kita. 66 kitab itu. Baik yang dinyatakan secara jelas, maupun yang secara implisit kita simpulkan. Itulah yang menjadi pemimpin atau pembimbing di dalam kehidupan kita. Nah, inilah saudara prinsip dari sola scriptura. Saya memberikan hal-hal yang secara praktis bagaimana kita menerapkan ya Alkitab itu bukan sekedar kita baca, tapi Alkitab itu betul-betul menjadi supreme authority, otoritas tertinggi yang memimpin hidup kita. Saya sampai di sini dulu. Nah, kita memakai waktu yang sisa ini untuk bertanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.